Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau update atau cerita soal Bearded Dragon. Seperti yang gue pernah sebut di video gue sebelumnya, gue pengen banget coba belajar buat breeding. Dan karena gue pengen belajar buat breeding, akhirnya gue beberapa kali beli female, beli Bearded Dragon betina. Jadinya agak-agak impulsif seringnya, jadi gue beli, akhirnya agak banyak Bearded Dragon gue dari lelang ataupun ada orang yang nawarin harganya oke. Tapi seringnya gue dapet Bearded Dragon female itu yang umurnya belum cukup untuk dikawinin dengan si jantannya gitu. Dan akhirnya gua nemu satu lelang di forum, itu sepasang. Dia udah kayaknya seumuran dan mungkin kalau gua lihat sih orangnya kayaknya jual bosen. Udah dua-duanya udah cukup adult si Bearded Dragonnya. Lelang harganya bagus banget untuk 2 ekor gitu. Kalau nggak salah di bawah 2 juta lah gitu. Udah adult dua-duanya, cuman memang kondisinya ada cacat sedikit di ekornya, cuman nggak masalah menurut gua. Karena secara keseluruhan bentuk badannya bagus banget. Gemuk, tapi ada luka di bagian jawnya, kayaknya mungkin karena yang piara sebelumnya dipiara di ram besi, which is kurang recommended. Akhirnya gue ambil, dan ini sebenarnya kejadiannya udah lama, cuman gue baru sempat cerita sekarang. Cuman footage-nya biasanya gue rekam buat di publish di YouTube ini. Akhirnya waktu itu barangnya dikirim lewat kereta, dan kira-kira seperti ini proses unboxingnya. Jadi memang dipakai keranjang gitu, pakai ditutup dengan dus, di unboxing. Gue nggak tahu pada saat perjalanan dia itu ngelok atau kawin, gue nggak tahu. Cuman memang pada saat gue bawa ke rumah itu beberapa kali pada saat gue mandiin tuh mereka kayak sering kawin gitu, ngelok gitu. Kayak nanti ada perekamannya juga, ada fotonya. Cuman gue lihat yang ada beberapa kali sepertinya ngelok nih, kayaknya berhasil gitu. Cuman gue nggak terlalu perhatiin gitu. Singkat cerita, beberapa waktu selanjutnya gue lihat si betinanya ini makin gemuk perutnya, dan memang salah satu tanda-tanda BD mau melahirkan itu kan menggemuk perutnya. Jadi itu telur, wah ini kayak ada telurnya nih gue pikir. Terus cuman pada saat itu gue belum sempet nyiapin untuk keperluannya. Beberapa bulan, gue lupa berapa lama, gue lihat di kandangnya itu keluar telurnya, dan gue agak cukup panik. Langsung gue ambilin, langsung gue taruh di tempat tray, awalnya gue taruh di kayak di kontainer kecil gitu. Dan sebelumnya untungnya gue pada saat hamil tuh gue sempet nyiapin perlite kayak semacam media. Gue taruh, awalnya gue pakai box styrofoam, tapi nggak yakin, gue takutnya suhunya tuh nggak stabil. Gue nggak yakin, akhirnya gue bela-belain beli inkubator. Walaupun sederhana sih inkubatornya, kayak dari HPL kayaknya sih, kotak gitu. Cuman ada termostatnya, jadi bisa terkontrol suhunya. Akhirnya gue masukin situ, dan berjalannya waktu telurnya memang banyak yang berguguran gitu. Karena mungkin sepertinya sih ini pertama kali si betinanya bertelur. Jadi setelah gue baca-baca, memang kalau pertama kali bertelur itu banyak yang gagal telurnya gitu. Ada yang jamuran, ada yang nggak berkembang. Akhirnya waktu itu pokoknya di batch pertama itu menetas 5. Gue coba rawat, dan buat teman-teman yang nggak tahu, nanti pada saat perawatannya tuh, jadi kalau ini buat teman-teman juga yang mau breeding dan baru pertama kali seperti gue, hati-hati pada saat menempatkan telurnya gitu. Kadang-kadang mungkin gue kurang bersih jadi berjamur, jadi pastikan si medianya dan tempat itu benar-benar bersih. Dan kalau bisa sih persiapkan media gali-galinya pada saat di kandangnya, karena gue jujur agak telat waktu itu. Gue kalau nggak salah pulang kerja tiba-tiba udah bertelur semua, gue agak panik. Dan menetas 5, gue coba rawat, dan memang hampir semuanya sih menurut gue, hampir semuanya itu nggak sempurna badannya, fisiknya gitu. Rata-rata ekornya itu ekornya bengkok, ada yang bengkoknya minor lah gitu, sedikit, ada yang parah gitu. Dan singkat cerita, batch kedua ternyata bertelur lagi, cuman sepertinya gue ada salah di penempatan medianya. Jadi karena media yang sebelumnya gue taruh di seperti kotak yang ada slotnya, gue pakai kontainer yang kecil yang lain, jadi langsung bersentuhan dengan si medianya. Dan sepertinya itu kurang, kalau dari pengalaman gue kayaknya agak-agak kurang recommended, karena kalau lembabnya salah tuh bisa terlalu lembab gitu. Nah, akhirnya hanya bertahan 1 telur, dan akhirnya menetas cuma jadi 1. Jadi total gue dapat 6 bayi Bearded Dragon. Cuman memang ini lagi-lagi pembelajaran juga buat semuanya. Dari 6 ini akhirnya hanya bertahan 2 sampai sekarang. Nanti footage-nya gue rekam, hanya bertahan 2. Ada yang tiba-tiba mati, mungkin karena fisiknya tidak kuat. Ada yang mungkin tergigit sama temennya. Jadi makan itu harus bener-bener tepat waktu. Kalau lapar pasti nanti mereka akan menyerang satu sama lain. Cuma rata-rata sih kayak nggak kuat gitu fisiknya, jadi kayak sudden death aja mati. Akhirnya bertahan 2. Sampai sekarang belum bertelur lagi si betinanya, karena gue belum coba satuin lagi dengan jantannya. Karena masih kurus terus si betinanya ini, abis bertelur pertama kali itu terus kurus gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu penyebabnya kenapa, bisa komen di bawah. Dan so far yang 2 ini sehat sih, cuman memang ada perbedaan besarnya
pada saat pertumbuhan ya, padahal makannya itu sama. Dan itu juga pertumbuhan setiap beda itu beda-beda, jadi ada yang cepet gedenya, ada yang makannya rakus, ada yang biasa aja. Hal-hal yang harus teman-teman perhatiin ketika breeding pertama kali khususnya ya, untuk dari awal media gali pada saat di kandang. Ada beberapa pandangan, ada yang perlu, ada yang enggak sih. Cuman menurut gue sih perlu, karena untuk supaya nggak keinjek-injek sama si betinanya. Karena kadang-kadang udah bertelur, kitanya nggak ngelihat, keinjek-injek mati. Itu sih sayang banget. Sama kedua, penentuan kelembapan medianya itu krusial banget ya. Mungkin gue baru pertama kali, jadi gue belum ketemu feelingnya. Jadi mungkin teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau koreksi cara gue breedingnya, ya kita saling diskusi. Gue juga baru belajar. Jangan lupa subscribe buat cerita-cerita selanjutnya. Ini udah lama gue nggak cerita kayak gini. Komen kalau ada request, mungkin mau unboxing apa. Kayaknya sekian video kali ini, gue mau cerita itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!